so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas materi tentang Hari Raya Idul Adha pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mary Anggraini dengan NPM 23411181 dari kelas manajemen 23D. Apa yang dimaksud dengan Hari Raya Idul Adha? Jadi, Hari Raya Idul Adha atau juga dikenal sebagai Hari Raya Haji adalah hari raya Islam yang dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Hari Raya Idul Adha ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah. Idul Adha merupakan salah satu dari 2 hari raya besar dalam Islam. Yang lainnya adalah Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha memiliki makna khusus karena terkaitnya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Hari Raya Idul Adha, yang dimana kisah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kunci dalam Hari Raya Idul Adha ini, yang dianggap sebagai salah satu nabi utama dalam Islam. Ibrahim adalah contoh utama dalam keimanan, ketekunan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menguji keimanan Ibrahim dengan perintahnya untuk mengorbankan seorang putranya yang bernama Ismail dalam sebuah mimpinya. Dalam sebuah mimpinya, Nabi Ibrahim diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai tanda pengabdian kepadanya. Dengan berhati-hati, ia menceritakan mimpinya tersebut kepada anaknya Ismail. Namun, ternyata Ismail menanggapinya dengan berjiwa yang besar. Ia tidak merasa keberatan sedikit pun, bahkan ia mendorongkan ayahnya agar untuk tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Tuhan alam semesta. Nabi Ibrahim ketika melihat ketegaran putranya pun hatinya tenang dan teguh dengan mimpinya dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dan Ismail pun bersiap-siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ismail siap untuk disembelih. Ketika keduanya sudah sama-sama siap, Ibrahim membaringkan tubuh anaknya. Kemudian ia mengambil pisau yang sudah diasah terlebih dahulu. Lalu diayunkannya pisau tajam tersebut ke arah Ismail. Namun, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya, Allah memanggil Ibrahim. Karena kepasrahannya, Allah pun menerima pengorbanan Ibrahim. Dan Allah pun memerintahkan agar mengurungkan penyembelihan Ismail. Sebagai gantinya, Allah mengirimkan seekor hewan sembelihan yang besar, sehat, dan gemuk. Hikmah melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Melaksanakan kurban saat lebaran haji memberikan pelajaran kepada umat Islam agar membiasakan diri untuk ikhlas dalam ucapan dan amal perbuatan yang dilakukan. Umat Islam yang beriman memotong hewan kurban tentu mengharapkan ridho Allah agar ibadahnya diterima dengan penuh keikhlasan.
Selain itu, hikmah Idul Adha atau Lebaran Haji lainnya yaitu memahami artinya sebuah perjuangan. Sebab rangkaian ibadah haji di Tanah Suci bisa menjadi cerminan perjuangan yang dilakukan oleh para jemaah. Maka sudah sebaiknya umat Islam yang menunaikan ibadah ini berserah diri dan melakukannya dengan hati ikhlas serta ketaatan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Nahdlatul Ulama juga menjelaskan bahwa hikmah lain dari lebaran haji yaitu mengendalikan nafsu dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Sebab penyembelihan hewan kurban saat lebaran haji sebaiknya dibagikan dengan tepat. Dalam hal ini, sepertiga bagian daging kurban dianjurkan untuk diberikan kepada sohibul kurban beserta keluarga, sedangkan 2/3 sisanya merupakan hak orang lain. Syarat-syarat berkurban. Yang pertama adalah harus seorang umat muslim. Jadi orang kafir tidak diwajibkan untuk berkurban. Yang kedua, berkecukupan atau mampu. Kurban disunahkan bagi yang mampu, yaitu memiliki harta untuk berkurban. Muslim dianggap mampu jika sudah bisa memberi nafkah kepada keluarga. Yang ketiga, baligh dan berakal. Kurban dilakukan oleh muslim yang sudah baligh atau cukup umur dan berakal, sedangkan anak-anak belum dibebankan ibadah ini. Aturan hukum ibadah kurban. Yang pertama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai usai sholat Idul Adha pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Kedua, Muslim laki-laki yang berkurban disunahkan menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung jika tidak ada uzur syar'i. Dan yang ketiga, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus, dan tidak dalam keadaan sakit, serta cukup umur.